Sejak malam mengerikan itu, Arif tidak pernah lagi berani naik lift di gedung perkantoran tua tersebut. Setiap kali bekerja lembur, ia selalu memilih turun lewat tangga darurat, meskipun harus menuruni belasan anak tangga yang panjang dan melelahkan. Namun satu hal yang tidak pernah hilang adalah perasaan diawasi. Di setiap kaca yang ia lewati, bayangan tanpa kepala itu selalu muncul. Kadang hanya samar, berdiri jauh di belakangnya. Kadang terlihat jelas, seakan-akan berdiri tepat di belakang punggungnya. Lebih nyata dari sekadar pantulan. Rekan-rekan kerjanya mulai menyadari perubahan Arif. Ia tampak pucat, mudah terkejut, dan lebih sering menyendiri. Ketika ditanya, ia hanya menjawab singkat, "Capek saja." Ia tahu tidak ada yang akan percaya jika ia menceritakan apa yang terjadi di lantai 7. Suatu malam ketika hendak pulang, Arif sengaja menunggu lebih lama, berharap gedung benar-benar sepi. Ia ingin memastikan apakah bayangan itu masih mengikutinya atau hanya ilusi ketakutannya sendiri. Ia melangkah pelan melewati koridor lantai dasar, matanya terus menatap dinding kaca di samping. Awalnya hanya pantulan dirinya sendiri, wajah lelah dengan mata sayu. Namun perlahan, kabut hitam mulai merambat di balik pantulan. Arif berhenti, jantungnya berdetak kencang. Dari kabut itu muncul sosok tanpa kepala. Berdiri kaku, tubuhnya membeku dalam diam, rantai tergantung di tangannya. Meskipun tidak memiliki kepala, Arif merasakan tatapan tajam menusuknya. Arif mundur perlahan, matanya tetap terpaku pada pantulan itu. Tapi saat ia berbalik, koridor nyata kosong. Sosok itu hanya ada di kaca. Lalu terdengar suara berat bergema, meski tidak ada mulut yang mengucapkannya. "Sekali kau melihat, selamanya kau terikat." Arif terjatuh, tubuhnya gemetar hebat. Ia kini sadar keluar dari lift malam itu bukan berarti bebas. Lantai 7 telah menandai dirinya. Dan bayangan itu tidak akan berhenti mengikuti sampai waktunya tiba. Sejak peringatan itu terdengar, Arif semakin yakin dirinya tidak bisa lepas dari teror lantai 7. Namun, ia tetap mencoba bertahan, meyakinkan diri bahwa mungkin semuanya hanya ada di kepalanya. Malam berikutnya, ia kembali lembur. Ketika semua karyawan sudah pulang, gedung itu menjadi sunyi. Arif menutup laptopnya, menatap jam dinding. Jarum panjang sudah mendekati angka 12 malam. Ia menghela napas panjang, lalu berdiri. Ia menolak keras untuk naik lift lagi. Satu-satunya pilihan adalah tangga darurat. Arif membuka pintu besi tangga yang berat dan berderit. Udara lembab langsung menyambutnya. Tangga itu sunyi, hanya suara langkah sepatunya yang bergema. Arif melangkah turun perlahan, satu lantai demi satu lantai. Namun setelah beberapa lama, ia mulai menyadari sesuatu yang janggal. Tangga itu seperti tidak pernah berakhir. Setiap lantai yang ia lewati, pintunya selalu bertuliskan angka 7. Hatinya mencelos. Ia berhenti, menatap tulisan itu berulang kali. Cat putih kusam, angka 7 yang tergores samar di pintu logam. Padahal ia yakin sudah menuruni lebih dari 3 lantai. Arif mencoba membuka salah satu pintu. Saat pintu itu terayun, ia berharap melihat lorong biasa. Namun yang terlihat adalah lorong yang sama dengan lantai 7. Dinding pucat kehijauan, lampu redup berkedip, dan pintu kayu berjajar tanpa nomor. Arif segera menutup pintu itu dengan panik. Napasnya memburu, jari-jarinya gemetar saat memegang gagang pintu. Ia melanjutkan turun, lebih cepat kali ini. Tapi semakin ia menuruni tangga, semakin jelas kenyataannya. Tidak peduli berapa lama ia berjalan, setiap pintu hanya menunjukkan lantai 7. Tiba-tiba, suara berat itu kembali menggema di ruang tangga yang kosong. "Kau tak bisa lari, kau sudah milik lantai 7. Arif berhenti, tubuhnya membeku. Dari bawah tangga, terdengar bunyi rantai yang diseret perlahan, mendekat, bergema menggetarkan. Arif menempelkan tubuhnya ke dinding tangga darurat. Matanya menatap lurus ke bawah. Suara rantai itu semakin jelas, berat, beradu dengan anak tangga logam, menimbulkan gema panjang yang menusuk telinga. Langkah itu lambat tapi pasti, seperti sesuatu yang sengaja mempermainkan ketakutannya. "Tidak mungkin," gumam Arif, suaranya nyaris tak terdengar. Ia menoleh ke atas, berencana kembali ke lantai kantor. Namun pandangannya terhenti. Di atas tangga, pintu logam juga bertuliskan angka 7. Seolah apapun arahnya, ia tetap terjebak di lantai yang sama. Keringat dingin membasahi lehernya. Ia menelan ludah, lalu dengan langkah gemetar mencoba turun sedikit lagi, berharap menemukan jalan keluar. Tapi semakin ia bergerak, suara rantai itu justru semakin dekat. Arif akhirnya berhenti di tengah anak tangga. Sunyi. Suara rantai itu mendadak hilang, digantikan bisikan lirih dari segala arah. "Arif, jangan kabur, temani kami." Bisikan itu bercampur, terdengar seperti puluhan mulut yang berbisik serempak.
Arif menutup telinganya, namun suaranya tetap menembus, berputar di kepalanya. Tiba-tiba, pintu logam di lantai dekatnya bergetar keras, seperti ada yang menghantam dari dalam. Benturannya membuat gagang pintu bengkok. Arif mundur, matanya membelalak ketakutan. Dari celah pintu itu terlihat kabut hitam merembes keluar, disertai bau besi berkarat dan busuk menyengat. Arif hampir jatuh ketika mendengar langkah berat dari balik pintu. Sesuatu sedang mencoba keluar. Pintu itu akhirnya terbuka sedikit, dan dari celahnya muncul tangan kurus pucat dengan rantai melilit pergelangan. Jemari panjangnya meraih ke arah Arif, berusaha menariknya masuk. Arif menjerit, lalu berlari naik dengan sekuat tenaga. Ia tidak peduli meski setiap pintu bertuliskan angka 7, yang penting menjauh dari tangan itu. Namun semakin ia berlari, suara rantai kini terdengar dari atas dan bawah. Terjebak di tengah, Arif sadar ia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Arif berhenti di anak tangga, tubuhnya gemetar hebat. Dari atas terdengar bunyi rantai yang diseret perlahan. Dari bawah, langkah berat semakin mendekat. Ia terjebak di tengah, diapit sesuatu yang mustahil. Nafasnya memburu, matanya liar mencari celah untuk kabur. Pintu logam di sisi tangga terlihat rapuh, meski di atasnya tetap tertulis angka 7. Ia tahu apapun yang ada di balik pintu itu bukan keselamatan. Tapi jika ia diam saja, sosok tanpa kepala itu akan segera menemukannya. Arif meraih gagang pintu, mendorongnya dengan paksa. Pintu berderit keras, terbuka perlahan. Lorong redup kembali menyambutnya. Bau besi karat menusuk hidungnya. Dindingnya pucat kehijauan, dan lampu gantung berkedip pelan. Ia melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Namun saat menoleh, pintu logam itu telah menghilang. Yang tersisa hanya dinding polos tanpa tanda apapun. Tidak mungkin, Arif berbisik. Ia kini kembali di lorong lantai 7, meski jelas-jelas tadi ia berada di tangga darurat. Panik semakin mencengkeram. Setiap langkahnya bergema, dan lorong itu terasa lebih panjang dari sebelumnya. Pintu-pintu kayu berjajar di kiri kanan. Semuanya tertutup rapat. Arif berjalan cepat, berharap menemukan jalan keluar, tapi lorong itu seakan tidak berujung. Lalu, dari salah satu pintu, terdengar suara berbisik. Suara perempuan, lirih, memanggil namanya. Arif, tolong. Arif berhenti. Suaranya begitu jelas, penuh kesedihan. Ia menempelkan telinga ke pintu itu. Dari dalam terdengar suara tangis lirih, seperti seseorang yang menderita. Dengan hati-hati, ia memutar gagang pintu. Pintu itu terbuka sedikit, memperlihatkan ruangan gelap. Tangisan itu semakin keras, membuat bulu kuduk Arif merinding. Ia melangkah masuk setengah badan, mencoba melihat siapa di dalam. Namun seketika, tangisan itu berubah menjadi tawa melengking yang menusuk telinga. Pintu menutup keras dari belakangnya. Arif terjebak. Dan di dalam kegelapan ruangan itu, sesuatu bergerak pelan, mendekat padanya. Gelap, menelan Arif begitu pintu tertutup rapat. Ia meraba-raba dinding, mencari saklar lampu atau pegangan apapun. Namun yang ia temukan hanya permukaan dingin, lembab, seperti dinding yang berlumut. Tangisan yang tadi ia dengar kini sudah lenyap. Berganti suara langkah pelan menyeret mengitari ruangan. Arif menahan napas, telinganya berusaha mengikuti arah suara itu. Siapa di sana? Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Tidak ada jawaban. Hanya langkah pelan yang makin lama makin dekat. Arif mundur perlahan, hingga punggungnya menempel pada sesuatu. Ia kira itu dinding, tapi kemudian ia sadar permukaannya terasa hangat dan bergerak. Dengan panik, ia menoleh. Dalam samar gelap, ia melihat tubuh tinggi menjulang tepat di belakangnya, tanpa kepala. Dari leher terputusnya keluar kabut hitam yang dinginnya menusuk kulit. Arif terperangah, terjatuh ke lantai. Sosok itu membungkuk, rantai berkarat menyeret lantai, mendekatkan diri padanya. Dari leher yang hampa, suara berat bergema. Sekarang kau masuk ke ruangan kami. Tiba-tiba, lampu kuning temaram menyala. Arif mendapati dirinya tidak lagi sendirian. Di sekeliling ruangan berdiri puluhan sosok. Tubuh mereka kurus, wajah pucat, mata kosong. Ada yang tanpa tangan, ada yang tanpa kaki, bahkan beberapa tanpa kepala. Semua menatap Arif. Ia menjerit, tubuhnya gemetar hebat. Sosok-sosok itu mulai bergerak, melangkah pelan mendekatinya, seperti segerombolan mayat hidup yang haus akan jiwa baru. Arif merangkak ke belakang, mencoba mencari pintu. Tapi pintu kayu itu telah lenyap, berganti dinding retak penuh lumut. Ia benar-benar terjebak. Sosok tanpa kepala yang pertama kali ia lihat melangkah maju. Tangan panjangnya meraih ke arah Arif. Rantai berderit dan suara berat kembali terdengar. Sekali masuk, tak ada jalan kembali. Arif berteriak sekeras-kerasnya, suaranya bergema di ruangan itu. Namun teriakan itu hanya dibalas tawa lirih puluhan makhluk di sekelilingnya.
dan perlahan mereka mendekat. Jeritan Arif teredam oleh tawa mengerikan yang memenuhi ruangan. Sosok-sosok itu bergerak semakin dekat mengepungnya. Ia bisa mencium bau anyir bercampur busuk yang menusuk hidung. Arif mencoba bangkit, tapi kakinya lemas. Tiba-tiba, salah satu sosok, perempuan berambut panjang dengan wajah pucat retak-retak meraih lengannya. Sentuhannya dingin, seperti es yang menempel langsung pada kulit. "Akhirnya, kau jadi salah satu dari kami," bisiknya dengan suara parau. Arif meronta, berhasil melepaskan diri. Namun ketika ia memegang lehernya, sesuatu membuatnya ngeri. Ada bekas melingkar di sana, seperti jejak rantai yang baru saja mengikat. Kulitnya terasa perih, terbakar. "Apa ini?" Suaranya tercekat. Sosok tanpa kepala maju perlahan, rantai berderit seolah menunjukkan jawabannya. Dari leher putusnya terdengar suara berat. "Itu tanda milik lantai 7. Kau tidak bisa kabur." Arif terhuyung mundur, punggungnya menabrak dinding. Sosok-sosok lain mendekat, mulai meraih tubuhnya, menggores kulitnya dengan jemari panjang dan kaku. Tiba-tiba, cahaya terang menyilau muncul dari sisi ruangan. Sebuah pintu lift, entah bagaimana, terbuka dengan bunyi denting nyaring. Lampu putih dari dalamnya berkedip, seolah mengundang Arif masuk. Tanpa pikir panjang, Arif berlari ke arah pintu lift itu. Ia menerobos kerumunan sosok menyeramkan yang berusaha menariknya kembali. Beberapa berhasil mencakar kulitnya, meninggalkan luka memanjang di lengannya. Arif melompat ke dalam lift tepat ketika pintu hampir menutup. Sosok-sosok itu menjerit marah. Tangan-tangan kurus meraih dari celah pintu. Namun akhirnya terhenti ketika pintu tertutup rapat. Lift itu bergerak naik dengan guncangan keras. Arif terengah-engah, keringat dingin bercucuran. Ia bersandar pada dinding lift, berusaha menenangkan diri. Namun ketika ia menatap panel angka di atas pintu, jantungnya berhenti sejenak. Panel itu hanya menampilkan satu huruf. TJU. Lift terus berguncang keras, membuat Arif terhuyung-huyung di dalamnya. Napasnya terengah, tubuhnya penuh keringat dan luka goresan. Ia menatap panel di atas pintu yang berkedip-kedip dengan tulisan 7. "Tidak, ini tidak mungkin," gumamnya. Suaranya parau. Tiba-tiba lampu di dalam lift mati, menyisakan kegelapan total. Suara berderit rantai kembali terdengar. Kali ini bukan dari luar, tapi dari dalam kabin yang sempit itu. Arif meraba-raba, mencari tombol darurat. Jarinya menemukan satu tombol menonjol dan ia segera menekannya. Namun yang terdengar bukan suara alarm, melainkan bisikan lirih tepat di telinganya. "Kau sudah jadi milik kami." Arif terlonjak, matanya membelalak meski tak ada cahaya. Saat lampu kembali menyala, ia melihat dinding lift penuh dengan noda hitam pekat, seperti bercak darah kering yang menyebar. Di sudut kabin, rantai berkarat menjuntai, bergerak pelan seolah hidup. Ujungnya melilit ke arah Arif, mencekik lehernya. Ia berusaha melepaskannya, tapi rantai itu makin kuat, menanamkan rasa panas perih di kulit. Arif berteriak, mencoba menghentikan lift dengan menekan semua tombol. Namun tak ada tombol yang menyala. Panel hanya berkedip, menampilkan huruf yang sama berulang-ulang. TJ, TJ, TJ. Pintu lift akhirnya terbuka. Arif terjatuh keluar, tubuhnya terbanting di lantai dingin. Ia menoleh, berharap melihat lantai berbeda. Namun pandangannya runtuh saat ia sadar. Lorong yang terbentang di depannya tetap sama, pintu-pintu kayu berjajar, lampu berkedip, bau besi karat menyengat. Di ujung lorong, sosok tanpa kepala menunggu dengan rantai terayun di tangannya. Arif menjerit, suaranya menggema panjang. Tapi jeritan itu tertelan oleh sunyi lantai 7 yang abadi. Dan sejak malam itu, kabarnya siapapun yang terjebak sendirian di lift gedung itu, jika mendengar denting berhenti di lantai 7, akan melihat pintu terbuka pada lorong yang tak pernah berubah. Beberapa berhasil kembali, namun dengan tanda lingkaran merah di leher mereka. Sebagian lagi tidak pernah keluar sama sekali.